begitu mulianya manusia kalau sudah dimuliakan oleh Allah. Ya. Bilal dengan tegas menjawab, enggak bisa wahai Abu Bakar. Ya. Aku hanya muadzinnya Rasulullah, bukan yang lain. Ya. Sepeninggal Rasulullah saya tidak akan mau adzan untuk siapapun. Semua semakin sedih. Ya. Ingin sekali ya menghadirkan suasana bersama Rasulullah dengan adzannya Bilal. Ya. Akhirnya sahabat yang lain melakukan pendekatan kepada Hasan bin Husain. Ya. Wahai cucu Rasulullah, mungkin kalau Anda yang meminta Bilal, mungkin beliau mau. Akhirnya Hasan bin Husain yang langsung menemui Bilal. Ya. Ya. Karena yang minta adalah cucu Rasulullah SAW, Bilal tidak bisa menolak. Ya. Dia merasa cucu Rasulullah yang minta pada hakikatnya seperti Rasulullah SAW sendiri, karena Rasulullah mengatakan Hasan Husain bid'atun minni, aku adalah Hasan dan Husain, dan Hasan bin Husain adalah aku. Maka Bilal pun gak bisa menolak. Ya. Saat datang waktu subuh, segera Bilal datang ke masjid dan azan. Suaranya menggemparkan seluruh penduduk kota Madinah. Ya. Sebuah suara yang tiba-tiba tanpa diduga. Ya. Suara yang indah sekali, karena saat suara itu berkumandang, di saat itulah Rasulullah akan memimpin sholat. Ya. Tapi mereka sadar, ya, Rasulullah sudah meninggal 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya. Ya. Yang terkenang adalah hanyalah suara Bilal yang dulu adalah manusia yang menurut manusia terhina, sekarang memiliki kemuliaan yang luar biasa, sehingga seluruh kota Madinah mendengar suara Bilal hanyut dalam kesedihan, tangisan yang luar biasa. Ya, terasa lebih rindu kepada Rasulullah SAW, terasa lebih rindu kepada sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, itulah tudzillu man tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha. Ya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, apapun kerjaan manusia untuk menghinakannya, dia mulia. Ya. Apapun yang dilakukan oleh manusia muliakan, siapa yang dihinakan oleh Allah, dia akan terhina. Ya. Oleh karena itu, ikhwafillah rahmakumullah, Al-Quran masih menjelaskan, ya, hakikat kemuliaan adalah kemuliaan di akhirat. Ya. Dan hakikat kehinaan adalah kehinaan di akhirat. Bagaimana nasib kita saat di akhirat? Ya. Kalau kita mulia saat di akhirat, berarti Anda memang mulia. Kalau Anda di akhirat sudah, ya, hina, berarti Anda memang betul-betul hina. Ya. Ya. Tema seperti ini diungkapkan oleh Allah di surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, bussatil jibalu bassa. Ya. Kiamat tidak sekedar sebuah peristiwa hancurnya alam semesta, tapi saat itu Allah menjelaskan khafidatur rafi'ah. Ya. Dia akan memposisikan manusia, ya, yang hina, saat itulah hina sesungguhnya. Siapa yang mulia, saat itulah berada dalam posisi kemuliaannya sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan khafidah rafi'ah. Ya. Maka Allah ingin mengingatkan manusia, wahai manusia, ya, jangan merintis, jangan membangun kemuliaan yang semu. Ya. Jangan membangun istilahnya kemuliaan yang bersifat topeng. Ya. Carilah kemuliaan yang sejati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuliaan sejati. Ya. Selain itu, ya, apakah kemuliaan yang direkayasa dengan kekuasaan, dengan harta dan sebagainya, ya, ya,
Siapa yang tidak kenal dengan Mustafa Kemal Atatürk, ya, yang disebut dengan Bapak Revolusi Turki, ya. Kelihatannya luar biasa, pahlawan. Tapi di waktu yang sama dia sesungguhnya saat itu sedang memproses kerendahan dirinya dengan menghancurkan Islam, ya. Dengan menjadikan umat Islam dan umat Islam jangan pernah ada lagi di Turki. Dunia begitu hormat kepada dia saat itu, tapi orang yang hina tetap hina. Menjelang kematiannya, sejarahnya mengalami penyakit yang tidak bisa diobati, yang semua orang takut mendekat, karena penyakit kulit yang mengidap pada dirinya. Meninggalnya susah dikuburkan, begitulah, siapa yang menghinakan dirinya dengan memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun dimuliakan tetap aja hina. Itu baru di dunia, gimana nanti di akhirat? Khafidatur rafi'ah. Yang ketiga, puncak kemuliaan dan puncak kehinaan bagi manusia, Allah istilahkan di akhir surat Ali Imran, siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Yang masuk neraka itulah puncak kehinaan, yang tidak ada kehinaan daripada orang divonis masuk neraka. Nah, karena itu Allah mengajarkan doa kepada kita, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan kau hinakan kami saat kami berada di hari kiamat. Yang masuk penghinaan di sini puncaknya adalah jangan kau masukkan kami ke neraka. Betapapun dalam proses masuk neraka itu manusia udah terhina. Bukankah Allah mengatakan hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasy'ah. Apa ini maksud khasy'ah? Wajah-wajah yang yakin dirinya salah, yakin dirinya ahlun nar, sehingga khasy'ah, dia enggak berani mengendahkan, mengangkat kepalanya tegap, hanya tunduk malu di hadapan umat manusia yang ada saat itu, sehingga Allah sebut wujuhu yawma idzin khasy'ah. Betapapun dulu dia banyak beramal, amilatun nasibah, tapi karena amalnya hanya untuk memerangi Islam, amalnya tidak ikhlas, amalnya tidak sesuai dengan tuntunan, akhirnya tasla naran hamiyah, kembali ke masuknya ke neraka yang sangat panas. Maka Allah mengatakan di Ali Imran, di akhir Ali Imran satu halaman sebelum akhir, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Allah, ya, siapa saja yang kau masukkan neraka, dialah orang yang pasti kamu hinakan. Rabbana innaka man tudkhilin nar, siapa yang kau masukkan neraka, dialah orang yang telah kau hinakan. Sehingga Allah mengajarkan doa, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Inilah sekilas tentang muqaddimah hakikat kemuliaan di dalam Al-Quran. Siapa yang mencari kemuliaan dari selain Allah, cari kemuliaan selain dari Al-Quran, siap-siap khafidatur rafi'ah, siap-siap wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siap-siap tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Maka aksi-aksinya diawali oleh khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kalian, dan siapa yang berada dalam kondisi yang baik dialah yang mulia. Mulailah
menjadikan Al-Quran ibaratnya sebuah gunung besar ini, ya, kita kerok sedikit demi sedikit, ya. Jangan ada keawaman terhadap Al-Quran. Caranya gimana? Ta'allama, ya. Belajar lagi, ya. Belajar bacanya, belajar isinya, belajar tema-temanya, dan seterusnya, ya. Sudah tahu, allama, ya, salurkan kepada orang lain, ya. Belajar, saat belajarnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saat mengajarkannya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ketika Al-Quran ini terus-menerus di dalam keawaman, ya, umatnya, ya, maka proses pemuliaan umat baik secara personal maupun secara komunal ini akan banyak terhalang, ya. Al-Quran menuntut agar, ya, semua isinya menjadi tidak saja difahami tapi aksiomatik, ya. Umat harus tahu, ya, Al-Fatihah ini pesan-pesannya seperti ini, Al-Baqarah pesan-pesannya seperti ini, Ali Imran pesan-pesannya seperti ini. Sehingga ketika Allah menjelaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, ya, dan kami telah menurunkan Al-Quran memberi pembenaran terhadap wahyu-wahyu yang sebelumnya, ya. Artinya apa? Siapa yang melaksanakan Al-Quran berarti melaksanakan wahyu-wahyu sebelumnya. Siapa yang hanya mengklaim bahwa dirinya melaksanakan satu kitab, Injil saja atau Taurat saja, maka batal dengan sendirinya karena menolak Al-Quran, ya. Makanya Allah katakan wa muhaiminan alaih, dan Quran menguasai, Al-Quran menjadi dominan terhadap semua wahyu yang ada, ya. Fahkum bainahum bima anzalallah, ya. Karena seperti itu, maka umat harus paham bahwa fungsi Al-Quran sesungguhnya, ya, adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi ini yang berhak mulai dipelajari, dibaca, dihafal, ya, diperjuangkan, diajarkan sampai, ya, ajaran-ajarannya semua, ya, terlihat sebagai pelaksanaan Quran itu sendiri, ya. Kita harus sadar bahwa, ya, pelaksanaan Al-Quran baru pada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya. Pelaksanaan Al-Quran baru sebatas wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya. Baru wa aqimus salata wa atuz zakah, ya. Belum merata pelaksanaan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Belum merata pelaksanaan ya, kalau Al-Baqarah 183 kan kutiba alaikumussyam, 178 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Disitulah sumber-sumber kemuliaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah sebut orang-orang beriman itu, ya, di akhirat dengan maqamin amin, ya, ya. Innal muttaqina fi maqamin amin, ya. Sesungguhnya orang-orang bertakwa dalam kedudukan, ya, yang aman, ya, karena kemuliaannya, ya, atau fi maqamin karim, ya. Itu salah satu proses yang proses awal yang harus dilakukan oleh umat, ya, ya. Ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, ini harus menjadi SOP, ya,
kehidupan umat, ya. Bukan menjadi suatu hal yang tatawuan, yang mau belajar fadhol, yang nggak belajar juga nggak apa-apa. Ingin mulia personal dan komunal, semua umat ya harus menjadikan SOP-nya selalu belajar Al-Quran, ya. Harus ada sistem yang membuat kita jadi selalu ingin tahu isi Al-Quran, ya. Baru kemudian ada rintisan-rintisan kemuliaan, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mulai dari membaca, ya. Karena membaca maka kemuliaannya Rasulullah menjelaskan, dari baca pun nanti di akhirat kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, ya. Karena membaca Quran nanti akan mencarimu, menolong kamu, ya. Sehingga di saat-saat aslinya hari kiamat itu nggak ada lagi tolong menolong. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Surat Al-Baqarah ayat 40-an, ya. Hari kiamat nggak ada tolong menolong, ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, ya. Kalaupun ada yang menolong, pertolongannya nggak laku, ya. Tapi Allah mengizinkan khusus Al-Quran, ya, Allah izinkan untuk menolong manusia. Apa kriteria manusia yang ditolong oleh Al-Quran? Ya, ashabul Quran, orang-orang yang mau bersahabat dengan Al-Quran, ya. Betapapun hadisnya menyuruh baca, tapi ketika bab syafaat Rasulullah mengatakan ashabul Quran. Karena apa? Membaca belum jaminan bersahabat, ya. Kalau bacanya Ramadan saja ya nggak bersahabat, ya. Kalau bacanya hanya nunggu ada kematian saja nggak bersahabat, ya. Namanya bersahabat tiap hari, mau sejuz mau setengah juz, ya. Insya Allah akan terjadi penambahan iman sehingga kesiapan bersamanya bersama Al-Quran lebih banyak, ya. Statusnya harus sampai ashabul Quran, baru manusia itu mulia, ya. Yang tadi saya katakan ada manusia-manusia yang khafidah di hari kiamat, ya. Tapi insya Allah yang bersama Al-Quran, ashabul Quran, akan mendapat kemuliaan dari Al-Quran, ya. Sehingga dia ditolong oleh Al-Quran, diberi syafaat, ya. Ada kesulitan apa yang terjadi agar dia ditolong, ya. Untuk itulah Rasulullah mengingatkan, ya, siapa yang hidupnya bersama Al-Quran, hidupnya dijamin penuh dengan keberkahan. Fa inna akhdaha barakah, ya. Dan siapa yang jauh dari Al-Quran dijamin hidupnya menyesal karena akan terhina oleh Al-Quran. Fa inna tarkaha hasrah, ya. Wala tastati'u hal batala. Siapa yang bersama Al-Quran, Allah berikan penjagaan dirinya dari sihir, ya. Nah, itulah salah satu kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya personal, ya. Ya, kalau di surat Al-Ahzab, ya, ada satu-satunya nama manusia yang disebut oleh Al-Quran, ya. Namanya Zaid, ya. Allah katakan, ya, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaika amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas, sampai pada ayat falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka, ya. Kenapa sampai ada Zaid? Karena Zaid ini lambang orang yang, ya,
di zamannya kayak Bilal juga, hamba sahaya, nggak berharga, ya, mau disiksa, mau diperlakukan kekerasan apapun, nggak akan kena delik apa-apa karena statusnya yang budak. Ya. Diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai sempat populer dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya. Ditolak oleh Al-Quran, salah. Ud'uhum li'abaihim. Ya. Nggak boleh lagi kamu nyebut-nyebut Zaid bin Muhammad. Ya. Jadi apa? Dia sebut nama bapaknya Zaid bin Harithah. Ya. Ya. Jadi kalau Allah menyebutkan nggak keren udah. Ya. Kan tadinya lebih keren Zaid bin Muhammad. Allah katakan nggak boleh Zaid bin Harithah. Ya. Ya. Sehingga dia harus diuji dengan bagaimana dibalik pengamalan Al-Quran itu, ya, jika disikapi dengan penuh kesabaran, ya, istilah Al-Qurannya ayat 36 itu, ya, Al-Quran harus bisa mengantarkan manusia menjadi orang yang maka lahumul khiyarah. Ya. Kalau sudah itu keputusan Allah, maka tidak ada alternatif yang lain. Nggak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Itulah yang dialami oleh Zaid bin Harithah ketika diperintahkan oleh Rasulullah mau menikah dengan wanita bangsawan, yang akhirnya tidak ada kecocokan, akhirnya cerai. Dan akhirnya jandanya Zaid, yaitu Zainab binti Jahash, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tentu ini membawa kegaduhan yang luar biasa, gempar masyarakat, ya. Kok begini Islam ini, kok begini Islam ini, ya. Jadi kalau bicara betapa terendahkannya saat itu, apakah Rasulullah sendiri, apakah Zaid bin Harithah sendiri, apakah Zainab bintu Jahash sendiri, kalau bicara masalah rendah, rendahnya udah minta ampun dah, karena dianggap menyalahi adat bangsa Arab. Ya. Kok bisa-bisanya mantan bapak angkat, di mana bangsa Arab menganggap bapak angkat sama statusnya seperti bapak kandung, ya, menikahi mantan, ya, istri anaknya, anak angkatnya. Ini aslinya dalam bangsa Arab aib sekali, ya. Tapi Allah ingin merubah kebiasaan ini, ya. Nggak tanggung-tanggung kalau dalam tanda kutip, ya, semacam apa ya, kelinci percobaannya, ya, adalah Rasulullah sendiri ditambah Zaid bin Harithah, Zainab binti Jahash, ya. Nggak bisa kebayangkan kerendahan yang serendah-rendahnya di mata masyarakat, ya. Ya. Tapi dibalik itu sungguhnya, ya, yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah, ya. Betapapun rendahnya luar biasa, ya, udah nggak ada kerendahan lagi. Pada akhirnya Allah lah yang merubah kehidupan masyarakat. Rasulullahnya semakin mulia, Zaid bin Harithahnya semakin mulia, Zainab bintu Jahashnya semakin mulia di kalangan istri-istri Rasulullah SAW. Apakah disebut sebagai seorang sahabiyah yang atwalukunna yadan, sahabiyah yang paling panjang tangannya, dan ini maksud panjang tangan dalam bahasa Arab yang paling banyak sedekahnya. Atwalukunna yadan, mendapat kemuliaan dinikahkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pupus semua apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghinakan orang-orang yang memang melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah hanya karena tidak sesuai dengan selera masyarakat saat itu. Dia harus mengalami sebuah pelecehan harga diri yang luar biasa, tapi pada akhirnya dibalik oleh Allah kehidupan masyarakat, ya,
bisa menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka secara umum jemaah rahimakumullah, kemuliaan yang sifatnya umum adalah kehidupan para sahabat itu sendiri, ya. Yang hanyalah tadinya rata-rata penggembala kambing, yang rata-rata adalah, ya, Al-Quran menjelaskan misalnya identik dengan pelacuran, ya. Kalau kita baca surat An-Nur di situ, ya, masih diisyaratkan oleh Allah tentang, ya, kebiasaan bangsa Arab. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira, dan seterusnya, bahwa bangsa Arab terbiasa memelihara wanita-wanita untuk diperdagangkan, ya. Bangsa Arab yang masih diabadikan oleh Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya. Sebuah kebiasaan apa? Ya, kebiasaan masyarakat di mana saja berada di atas bumi, kalau tidak mengenal Al-Quran, kalau tidak diatur oleh Al-Quran, kecenderungannya, ya, adalah telanjang, ya, terutama para wanitanya, ya. Maka turun Al-Quran, ya, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sadar, ya, bahwa di balik menutup aurat itulah kesehatan personal, itulah kesehatan masyarakat, ya. Di balik menutup aurat itulah kesehatan negara dan lain sebagainya. Maka tepatlah jika Rasulullah mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama, ya. Ya, salah satu aqwama di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya menguasai semua jazirah Arab, Afrika, ya, Spanyol, ya, dan negeri-negeri yang lain, ya, Turki dan seterusnya. Itu semua mustahil, ya, ya, didapatkan tanpa dari Al-Quran. Gak diketahui siapa dosennya, ya. Gak diketahui siapa sebenarnya yang bisa mengantarkan seperti itu. Semuanya terinspirasi oleh Al-Quran. Begitulah Al-Quran memuliakan umat manusia sejak di dunia ini, terlebih lagi nanti sampai di akhirat, ya. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, di mana perlu pendekatan-pendekatan yang variatif, ya. Mungkin kita yang pendekatan sifatnya pahala udah biasa, pendekatan yang sifatnya kemampuan sudah biasa. Kali ini kita diajak untuk memahami pendekatan kemuliaan, ya. Jangan sampai kita hidup ini ternyata, ya, mengarah pada kehinaan hanya karena kitanya jauh dari sumber-sumber kemuliaan, dan sumber-sumber kemuliaan itu dari Al-Quran, dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di sini saya cukupkan tema ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, terus silakan dipandu. Ya, Waalaikumsalam. Kencangan Pak Yudi. Gimana? Kedengaran? Dikecilin dikit suaranya. Syukuran juga komunikasi yang disampaikan bersama Ustaz di motivasi saya pribadi untuk senantiasa beramal
yang biasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelumnya saya perkenalkan, Ustaz, saya dari guru SD kami tadi ya. Apa yang dipaparkan tadi Ustaz, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab itu kan sebelum Al-Quran itu Injil, Taurat dan Zabur, dan memang terdapat juga di dalam Al-Quran. Maksud pertanyaan saya, dari sejarah yang saya dengar dan saya baca, menurut saya sendiri itu kira-kira masyarakat itu ada kesamaan apa yang membuat orang-orang yang jauh dari kitab ya Allah turunkan, bukan hanya menurut Al-Quran, menurut Injil, menurut Taurat, itu letak kesamaan ya Allah menurut itu kehinaan apa ya? Sebenarnya letak kesamaan dari zaman dulu sebelum Al-Quran datang yang membuat hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan memang intinya orang yang mulia, apa yang sampai Ustaz tadi adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantara adalah dengan Al-Quran. Nah, letak kesamaan dari zaman dulu sampai sekarang itu yang membuat orang-orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kemuliaan yang dicari oleh semua manusia itu apa? Dan kenapa mereka mencari kemuliaan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Coba Hasan. Baik. Iya. Secara perasaan jiwa itu adalah kesombongan. Ya. Jadi semua utusan Allah itu kan bertugas ngajak. Ya. Tapi ketika dia merasa kalau saya ikut dia, saya terhina dong. Ya. Ya, perasaan seperti itulah yang akhirnya membuat manusia sepanjang zaman ya, kendalanya atau kendala sampai mengalami penyimpangan, tidak menemukan kemuliaan sejati adalah dirinya sendiri ya. Mungkin kalau sekedar dirinya nggak suka titik ya, itu biasanya masih ada peluang ya. Masih ada peluang ya. Yang berat itu ketika ya, sudah dirinya nggak siap menerima, dia menyerang penyampainya ya. Ya. Seperti yang diungkapkan di surat surat Al-Mulk ya. In antum illa fi dhalalim mubin. Penyerangnya yang disalahkan ya. Kemudian udah nyerang yang membawa, buru-buru berterima kasih, buru-buru menyambut, yang ya, udah nolak aja udah salah ya. Tapi kalau nolak saja insya Allah ya, kalau nggak nyerang itu seperti siapa? Umar bin Khattab ya. Wallahu alam tidak ada satu catatan sejarah bahwa dia menghina Rasul ataupun menyerang Rasul dan lain sebagainya. Dia cuma nggak suka awalnya gitu aja, akhirnya ketemu ya. Tapi kalau udah nggak mau menerima ya, penyampainya diserang ya, dihinakan, semakin jauh itu untuk sampai kepada wahyu Allah. Lebih jauh lagi itu seperti yang dialami oleh Abu Lahab ya. Walaupun dia paman Rasul, akhirnya Allah katakan saya selana dzatalah ya. Sudah untuk dirinya nggak mau, Rasulnya dia serang ya. Udah begitu apa, orang lain pun diajak-ajak supaya jangan nerima. Itu sebuah sebuah kesesatan yang bertumpuk-tumpuk dalam diri manusia ya. Kondisi manusia seperti ini diabadikan oleh Al-Quran surat 51 ayat 52. Kata Allah, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun ya. Sejak zaman dulu utusan-utusan Allah itu
harus menghadapi orang-orang yang sudah nggak mau menerima, nyerang lagi. Ya. Yang hakikat nyerangnya itu untuk menutupi atau membalas rasa penolakannya. Ya. Sehingga utusan-utusan itu ya, salah satunya diserang dengan ya sama seperti sebagaimana Rasulullah disebut sahirun au majnun, itu juga yang dialami oleh apakah Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Di ayat berikutnya Allah katakan atawasau bihi. Itu kapan orang-orang itu saling mewariskan, ya. Maka umatnya Nabi Musa mewariskan ke umat Nabi berikutnya, Nabi siapa lagi, Nabi Nuh. Kapan kok sama aja dari dulu manusia penolakannya terhadap wahyu Allah itu isunya gitu aja caranya, ya. Yang lumayan nolak, ya. Yang penolakannya lebih berat, nabinya diserang, ya. Yang lebih berat lagi dia menjadi aktivis juga sama kayak nabinya. Kalau nabinya aktivis ngajak orang, kalau ini aktivis menghalangi orang. Allah katakan atawasau bihi, kapan tuh manusia saling mewariskan penolakannya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan menghinakan mereka. Dijawab sendiri oleh Allah, balhum qaumun taghun, ya. Tidak ada sebetulnya proses pewarisan, tidak ada sesungguhnya proses mengajarkan begini loh cara menolak Nabi, tapi sudah keluar dengan sendirinya oleh sikap mereka sendiri yang tidak mau tunduk kepada Allah, tohun, ya. Yang memang ya kan sebetulnya setiap manusia itu punya naluri untuk taat kepada Allah, ya. Itu ada diberikan oleh Allah. Tapi kalau itu ditutup, dimatikan, jadilah manusia itu tauhid. Sehingga semua yang diajarkan oleh Allah ditolak oleh manusia, lebih jahat lagi diperangi oleh manusia. Maka semakin besar dia memusuhi Allah, semakin besar dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Jahal karena begitu kuatnya, ya, menolak Rasulullah, memerangi Rasulullah, menghinakan Rasulullah, akhirnya tewas dalam perang Badar, hanya dibunuh oleh bocah, ya. Anak baru umur 10 atau 13 tahun yang karena sering dengarnya Abu Jahal itu sangat musuh Islam, ya. Muawidh bin Afra yang kemudian tampil menghabisi Abu Jahal itu sendiri, ya. Abu Lahab juga demikian, ya. Semakin dia memusuhi Rasulullah, semakin berat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mati dalam keadaan membusuk, ya. Saking busuknya sampai nggak ada orang yang berani memakamkan, ya. Karena dari jarak jauh udah tercium bau busuk yang luar biasa, ya. Tapi kalau nggak dikubur ya bahaya juga. Sehingga caranya gimana, ya? Digalilah lubang, kemudian didorong dengan kayu yang panjang, ya. Jadi kayak bangkai begitu sampai masuk ke liang baru ditutup, ya. Ya begitulah, siapa saja yang menghinakan Allah, Allah hinakan sejak di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Karena itu tunduklah di hadapan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seluruh makhluk di alam semesta ini tunduk kepada Allah, ya. Kecuali manusia yang tunduknya diberi keleluasaan oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau tunduk ada sarananya, mau nolak ada sarananya, tapi kamu akan menghadapi kehidupan yang membahayakan. Allahu a'lam. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Afwan.
Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan di grup chat dari Pak Mustaqim dari Kamil. Izin bertanya, ciri-ciri seorang muslim bersahabat dengan Al-Quran itu seperti apa ya Ustaz? Kemudian lanjut lagi sedikit, pertanyaan dari Pak Sofwan dari Al-Kamil, mohon Ustaz tips dalam menumbuhkan dan jaga giroh semangat bersama Al-Quran ba'da Ramadan. Iya, memang harus dirintis ya. Jadi diawali karena iman kita kepada Allah. Ya, iman kita kepada Allah salah satu konsekuensinya ya harus dekat dengan kitabullah. Ya, maka dirintis mulai membacanya, ya, mulai menghafalnya. Ya, menghafal nggak usah terlalu dibayang-bayangi 30 juz, pokoknya adalah beberapa ayat. Ya, sebulan ini nambah 2-3 ayat dan seterusnya. Kenapa sih harus begitu? Ya karena menghafal itu tujuannya agar ada ayat-ayat yang terbaca di lidah kita dengan jumlah yang signifikan. Dan itu adanya dalam kegiatan menghafal. Ya. Maka supaya mudah pilihlah surat-surat pendek. Ya, kalau kita bisa menghafal amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun, udah 5 ayat sampai di 2 baris ya. Baca ya. Udah jangan mikirin hilang, jangan mikirin, pokoknya gimana harus ada porsi ayat-ayat yang terbacanya di lidah kita dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah soal hafal itu udah otomatis lah, siapa yang baca banyak dia hafal ya. Gak usah bingung-bingung sama metode ini, metode itu, juga nggak ngapal juga ya. Menghafallah dengan semangat ingin menjadi manusia yang selalu dekat dengan Allah melalui wahyunya ya. Pahami, setelah dipahami dihayati ya. Bahasa ininya tadabbur, bahasa Qur'annya fala yatadabbarunal Qur'an ya. Nah, dengan semua pendekatan ini akan terbangun hubungan yang intensif dan itu menjadi energi tersendiri dalam pengamalannya, energi tersendiri di dalam menghidupkannya dalam kehidupan umat ya. Dan begitulah seterusnya insya Allah, mulai dari yang menurut kita terjangkau aja ya. Kalau terjangkaunya bagi saya ini sehari cukup 30 menit, ya udah 30 menit aja dulu ya. Al-Quran tuh punya efek tambahan iman ya. Kalau 30 menit itu konsisten ya, dalam beberapa bulan nanti imannya nambah ya. Indikasinya apa iman nambah? Itu enggak puas ya. Bentar banget 30 menit, saya ingin 40 menit, saya ingin 50 menit, 60 menit dan seterusnya ya. Jadi sikapilah dengan penuh ya ingin lebih dekat aja kepada Allah ya. Hilangkan hal-hal yang mengarah kepada pembebanan, ngabisin waktu dan lain sebagainya. Harus bisa dicari, ini saya masalahnya apa ini? Masalahnya nggak ada waktu ya misalnya ini ya. Maka perlu pendekatan bahwa Al-Quran itu kitab yang barokah ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak ya. Mubarak itu apa? Mubarak itu ya sesuatu yang sedikit namun memberi manfaat yang banyak ya. Artinya betapapun awalnya kita cuma ngasih buat Quran 30 menit, di situ sudah mulai akan keberkahan. Ketika kita sudah merasakan keberkahan, maka muncul sebuah energi yang alami ya. Seakan-akan kita bukan harus dipaksa orang, dipaksa siapapun, kita memang ini karena tuntutan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Jika saya bersama Al-Quran cuma 15 menit sehari saja, saya sudah merasakan keberkahan hidup nih ya. Gimana 30 menit, gimana 1 jam dan seterusnya. Insya Allah seperti itu, agar kita menjadi orang-orang yang selalu menjadi sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran insya Allah. Karena hakikatnya adalah investasi. Di dunia saja kita, orang yang paham ekonomi pasti selalu mikirkan investasi apa, bingung. Mau emas salah, mau deposito salah, mau saham salah ya. Ngurus sendiri nggak siap ya bolehlah urusan dunia kalau memang nggak siap ya, insya Allah ya kalaupun rugi ya rugi sebentar, tapi investasi akhirat kalau nggak punya sengsara hidup ya. Maka Allah memotivasi manusia ya, bahwa kebersamaan dengan Al-Quran sungguhnya upaya menanam sebuah investasi kehidupan di akhirat ya. Fatir surat 35 ayat 29 ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang selalu baca Quran, selalu sholat, selalu infak, pada akhirnya dia berharap sebuah investasi yang tidak akan gagal ya dalam investasinya, alias dia akan meraih semua keuntungan di balik investasi itu. Masalahnya investasi di sisi Allah banyak macamnya. Infak, sedekah, zakat kita investasi ya, wa yunfiqu mimma razaqnahum ya. Begitu juga Al-Qur'an yang kita baca sungguhnya investasi ya. Sekaligus apa yang saya sampaikan ini menjaga ghirah tadi ya. Jadi kita harus banyak itunya, poin-poin alasannya itu kira-kira kita punya berapa ya. Kalau kita punya alasan 5 belum bisa membuat kita ghirah, berarti tambah lagi ya. 5 itu misalnya apa? Kalau saya terus baca setelah Ramadan dapat pahala, kayaknya belum nendang gitu ghirah ini. Coba tambah lagi ya. Kalau saya baca Al-Quran setelah Ramadan, berarti saya berinvestasi di sisi Allah. Belum nendang, tambah lagi, tambah terus, gali terus ya. Apa sungguhnya kumpulan alasan-alasan agar kita ghirah dengan Al-Quran ya. Maka kalau kembali kepada momen Ramadan, salah satu yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW adalah menjadi manusia yang terimbangi sisi kelemahannya ya. Allah katakan manusia itu jika tidak punya pengimbang atas kekurangan-kekurangannya, maka dia menjadi orang yang disebut oleh Al-Quran surat 16 kurang lebih ayat 23, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah ya. Menjadi orang yang harus menggotong semua kesalahannya. Kalau terjadi 30 ya selama 30 tahun itu semua digotong semua ya. Kalau memang kesalahannya selama 40 itu semua digotong semua ya. Kayak apa itu sengsaranya, kayak apa hinanya harus menggotong kesalahannya. Allah sebut dengan sempurna, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah ya. Namun manusia-manusia yang punya pengimbang daripada kekurangan-kekurangan dirinya, salah satunya Rasulullah sebut puasa di bulan Ramadan ini, sehingga hadisnya mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, agar kita semangat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Selesai Ramadan, dosa-dosamu dihapus oleh Allah, sehingga kamu tidak menggendong, tidak punya potensi ya, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa secara utuh ya. Kalaupun ada mungkin kecil-kecil, kalaupun ada juga nggak banyak, karena sistem penghapusnya dibangun terus ya.
Di situ penghapus itu adanya di amal-amal. Salah satunya kalau Ramadan ini puasa, ya. Salah satunya tarawih, ya. Juga menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, menghapus dosa-dosa manusia itu, ya. Al-Quran secara khusus juga berfungsi demikian, ya. Tidakkah kita takut menjadi orang yang, ya, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa yang utuh, sementara kita sebagai manusia yang lemah ini, ya, sudah disoleh-solehkan, ada aja kesalahan, ya. Yang penting mesin-mesin penghapusnya udah disiapkan, salah ini penghapusnya, salah ini penghapusnya, sehingga tidak lagi menjadi orang yang liyahmilu auzarahum kamilatay yaumal qiyamah. Sehingga bisa saja kita mengatakan saya ini malas baca Quran, memang saya sudah bersih di hadapan Allah, memang saya nggak punya salah, ya, memang tidak ada tanggungan dosa pada diri saya. Saya akan kembali kepada Allah dengan Al-Quran ini. Semoga Quran ini akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan saya. Oleh karena itu, terhadap orang yang suka baca Quran, Allah menyebut dirinya Ghafurun Syakur, ya. Saya siap mengampuni kesalahan hamba-hambaku ini, dan saya siap mengapresiasi semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaallah pada Ustaz Aziz setelah menjawab tadi pertanyaan beberapa rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan pertanyaan itu juga mewakili pertanyaan dari seluruh peserta dan saya pribadi, insyaallah Ustaz. Dan untuk saat ini kajian kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Aziz yang telah memberikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan membuat kita mengejar kemuliaan dengan Al-Quran. Dan terima kasih pula kepada rekan-rekan sekalian yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ketetapan iman Islamnya, sehingga kita dapat bertahan dalam setiap kondisi. Baik, Ustaz, mungkin untuk